Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, bertemu lagi di channel Ivan's Collection. Kali ini saya akan membahas 15 rekomendasi bisnis untuk anak muda paling greget. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita saling membantu untuk membagikan video ini, agar bermanfaat untuk masyarakat. Di dalam kehidupan anak muda, banyak yang masih suka dengan suatu hal yang simpel. Contohnya mencari pekerjaan. Banyak anak muda zaman sekarang mencari pekerjaan dengan cara diajak atau ditarik oleh orang yang sudah dikenalnya, dan orang itu telah bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi, jika mencari pekerjaan dengan melamar sendiri tanpa diajak, saya rasa untuk era saat ini jarang ditemui. Untuk itu, dengan anak muda yang suka dengan suatu hal yang simpel, saya ada beberapa saran untuk para pemuda yang ingin hidupnya berkembang dan bahkan bisa sukses, walaupun dari hal yang simpel bahkan bisa dengan modal yang tidak mencapai ratusan juta. Inilah rekomendasi bisnis untuk anak muda paling greget. 1. Bisnis catering. Yang pertama ada bisnis catering. Mungkin bagi anak muda ini cukup rumit, karena mungkin harus menyiapkan bahan dan peralatan dahulu, harus memasaknya, kemudian memasukkan ke dalam kotak satu persatu, belum nanti juga ditambah hiasan. Ribet. Tapi kenapa tidak mencoba dari yang sederhana dan simpel dulu? Contohnya menyediakan catering untuk diet, catering sehat tanpa MSG, sayuran, catering khusus lansia dan berbagai jenis catering inovatif lainnya. Kamu bisa memulai usaha ini dengan mempromosikan kepada teman, keluarga, sahabat atau tetangga sekitar. Biar bisa tampil menarik, sediakan variasi makanan tambahan. Jika merasa kesulitan atau bingung, bisa minta tolong kepada orang tua dahulu agar bisa dibimbing. Lakukan promosi mandiri setiap hari di sosial media. Bisa juga dengan menjadi marketing lapangan, dengan cara ketika kamu bertamu, nongkrong, atau kegiatan luar rumah lainnya. Jangan lupa lakukan evaluasi secara berkala, serta meningkatkan ilmu memasak kamu agar usaha dapat terus berkembang. 2. Membuka jasa laundry. Zaman sekarang sudah banyak yang membuka usaha laundry. Apalagi era globalisasi saat ini, anak muda terutama mahasiswa pasti cari yang mudah dan praktis. Apa salahnya jika kita membuka jasa laundry? Ini juga bisa jadi peluang bisnis yang greget. Dengan mencari area di daerah kampus, perumahan elit, dan sebagainya. Bisnis jasa laundry ini juga bisa dikembangkan menjadi laundry self-service. Yang membedakan adalah model penanganannya, yaitu pelanggan mengurus sendiri pakaian kotor miliknya. Jadi seperti mencuci di rumah, tapi bedanya semua peralatan sudah disiapkan, dan kita tinggal menunggu dengan duduk manis dan ngopi. Jadi kamu tidak perlu repot untuk melakukan proses pencucian. Yang harus kamu persiapkan adalah lokasi usaha, mesin cuci satu tabung serta air bersih. Bisa ditambahkan berbagai minuman untuk pelanggan selagi menunggu. Kemudian lakukan promosi di berbagai medsos, membuat banner, membuat iklan. Maka tinggal duduk saja pelanggan akan datang. 3. Budidaya ikan. Usaha atau bisnis selanjutnya membudidayakan ikan. Kamu bisa mengelola dan mengembangkan usaha ini di rumah. Tidak perlu modal besar, tempat minim, dan memungkinkan kamu menghasilkan cuan yang lumayan. Meski terkesan sepele, sudah banyak yang membuktikan jika jenis usaha ini mampu memberi keuntungan maksimal. Jika kualitas ikannya sesuai kriteria, satu ekor ikan hias dapat dibanderol jutaan rupiah. Untuk mengembangkan usaha budidaya ikan, ada banyak hal yang harus kamu persiapkan, mulai dari pengetahuan hingga cara merawatnya. Kamu juga harus paham berbagai jenis ikan. Pastikan jika kamu memiliki kegemaran terhadap ikan hias. Karena semua yang dilakukan dimulai dari hobi, pasti akan mudah dan menyenangkan. 4. Jasa perawatan hewan. Mirip dengan usaha budidaya ikan hias. Jika kamu termasuk orang yang sayang binatang, mengapa tidak membuka jasa penitipan hewan peliharaan saja? Di Indonesia masih jarang usaha seperti ini, yang mungkin sudah agak banyak hanya menjual makanan hewan. Untuk peluang usaha jasa perawatan hewan peliharaan ini cukup menjanjikan, karena rata-rata orang memiliki hewan peliharaan. Kamu memerlukan tempat khusus untuk melakukan usaha tersebut, agar tidak mengganggu tetangga sekitar dan pengguna jalan.
Selain itu, kamu juga dapat menyediakan berbagai vitamin, obat atau makanan hewan peliharaan, agar usaha kamu menjadi semacam one-stop service bagi para pecinta binatang. 5. Toko kelontong. Usaha yang satu ini dapat dibuka di rumah. Membuka toko kelontong relatif mudah dan nyaman untuk dilakukan. Cukup sediakan sedikit ruangan yang dapat dimasuki etalase dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Sediakan bahan pokok yang memungkinkan masyarakat di sekitar rumah kamu sangat membutuhkan, dan biasanya orang yang jarang pergi ke pasar. Alangkah baiknya jika melakukan survei terlebih dahulu, supaya lebih mantap untuk mengisi kebutuhan pokok yang sering dibutuhkan. Hal tersebut untuk mengetahui jenis barang kebutuhan apa yang paling sering dibutuhkan, agar modal dapat terus diputar serta dikembangkan. 6. Pertamini. Selanjutnya ada Pertamini. Usaha ini mungkin terlihat sepele, hanya mengisikan bahan bakar motor. Dan mungkin untuk saat ini sudah banyak yang membuka usaha ini. Tapi siapa sangka, jika di dalam area lingkungan kamu belum terlalu banyak, bahkan belum ada satupun yang membukanya, kamu wajib untuk mencoba. Apalagi jika rumah kamu strategis, di pinggir jalan yang sering dilewati kendaraan. Cocok untuk membuka usaha yang satu ini. Usaha ini juga terlihat akurat, dikarenakan ada digit angka yang tertera untuk mengukur kapasitas bahan bakar yang diisikan. 7. Online shop. Di era teknologi digital ini, banyak orang lebih memilih berbelanja kebutuhan secara online. Dengan menonton TV, tiduran, ataupun melakukan kegiatan lainnya, kita masih tetap bisa berbelanja. Kamu bisa memilih berbagai macam produk, dari bahan makanan, makanan siap saji, pakaian, barang elektronik, sampai jual beli kendaraan pun sekarang juga online. Kecuali Pertamax ya, kalau yang satu ini harus datang ke tempatnya. Tapi kemungkinan kalau dijual online juga laris. Dengan online shop, segala kebutuhan bisa terpenuhi walaupun melalui rumah saja. 8. Menjahit. Rekomendasi yang ke-8 adalah menjahit. Usaha yang satu ini sangat dibutuhkan, apalagi di perusahaan besar dengan posisi swing, sangat dicari. Gimana kalau kamu membukanya sendiri di rumah, dan di area lingkungan kamu belum ada yang membuka usaha ini? Dengan label konveksi, butik ataupun yang lain. Ya walaupun usaha kecil, tapi setidaknya lumayan bisa buat nambah isi kantong. Apalagi kalau hasil jahitan kamu bagus, kemudian kamu promosikan sendiri, dan perusahaan besar bisa merekomendasikan kamu ke perusahaan yang lain. Tidak ada salahnya untuk mencoba. 9. Reseller atau dropshipper. Kamu mungkin belum ada modal untuk memulai usaha, yang satu ini cocok buat kamu. Dengan menjadi reseller atau dropshipper kamu sudah bisa mulai usaha. Gimana caranya? Apa tugas reseller atau dropshipper? Baik, saya jelaskan. Reseller atau dropshipper adalah suatu wadah, di mana kamu bisa menjual atau mempromosikan barang milik orang lain tanpa harus kamu menyentuh barang tersebut. Cara gampangnya, kamu bekerja sama dengan online shop, kemudian barangnya laku melalui online shop kamu. Kamu menghubungi online shop tadi untuk mengirim barang ke pembeli, otomatis kamu menerima bayaran dan online shop pun juga menerima bayaran. Simbiosis mutualisme. Sangat mudah untuk melakukannya. Cukup di rumah, pegang HP, menjual barang tanpa menyentuhnya. 10. Cuci mobil atau motor. Rekomendasi yang ke-10 ada cuci kendaraan. Baik mobil ataupun motor. Jika area rumah belum memadai, mungkin cuci motor dulu. Terlihat sepele, tapi jika kita konsisten akan lumayan juga hasilnya. Kamu bisa memanfaatkan halaman rumah yang jarang digunakan. Cukup dengan modal air, busa, sabun, sikat gigi. Dan kalau modal memungkinkan, beli kompresor serta selang, agar mencucinya lebih maksimal. Kemudian kamu pasang MMT atau banner dengan tulisan cuci motor. Dan jangan lupa, untuk belajar teknik mencuci supaya meminimalisir baret saat mencuci. 11. Konter pulsa. Selanjutnya yang ke-11 ada konter pulsa. Ya mungkin belum besar seperti konter di luar sana, tapi usaha ini cukup menjanjikan bahkan greget. Dengan membangun satu petak ruangan, kemudian kamu isi perlengkapannya seperti etalase, HP, voucher pulsa. Baik pulsa HP atau token listrik.
Apalagi jika di area kamu belum ada yang membukanya, dan orang-orang malas untuk keluar jauh. Bila kamu ada bakat untuk servis HP, sekalian kamu tambahkan servis HP. Lumayan bisa buat nambah pemasukan. Ya walaupun peralatan servis belum memadai, setidaknya kamu punya channel atau teman yang bisa servis HP. 12. Servis atau jual beli laptop. Di masa sekarang ini, banyak orang yang menggunakannya. Apalagi yang kerja di dalam kantor ternama. Kamu bisa melakukannya di rumah, karena ini tidak menyita banyak tempat. Apalagi kamu sudah mahir masalah software di dalam laptop, ini lebih memudahkan lagi untuk kamu menjalankan peluang usaha ini. Cukup di rumah, pasang MMT, promosikan juga di medsos dan kalau perlu membuat website tentang servis laptop. Memungkinkan pelanggan bisa mencari referensi usaha kamu dari internet. 13. Desain grafis. Selanjutnya ada desain grafis. Usaha ini cukup minim peralatan, hanya laptop atau PC yang kamu butuhkan. Jika kamu mempunyai keahlian di bidang desain, kamu bisa memanfaatkan peluang satu ini. Kamu bisa melakukannya cukup di rumah saja. Dengan modal laptop dan HP, kamu sudah bisa membuka usaha ini. Di awal mungkin masih sepi, tapi kalau kita konsisten pasti kelamaan akan memiliki pelanggan. Yang bisa kamu tambah hanya pengetahuan mengenai desain. Baik itu desain foto atau video, teknik mendesain, teknik editing video, dan lain-lain. 14. Guru privat. Berikutnya ada guru privat. Jenis usaha yang satu ini benar-benar hanya mengandalkan keterampilan dan penguasaan yang kamu miliki di suatu bidang ilmu. Untuk lokasi pembelajaran serta jumlah pesertanya, kamu dapat membuatnya menjadi beberapa paket. Contoh kamu datang ke lokasi, belajar di tempat les, paket privat, paket belajar kelompok dan berbagai jenis paket lainnya. Bisnis menjadi guru privat ini dapat dipastikan bisnis yang tak pernah mati sampai kapanpun, karena akan selalu ada anak sekolah yang membutuhkan bantuan untuk mengejar prestasi. Kamu cukup melakukan promosi di rumah menggunakan HP dan kuota internet, atau juga bisa membuat website tentang usaha yang kamu bangun. 15. Penulis freelance. Yang terakhir ada jasa penulis freelance. Rekomendasi usaha yang terakhir ini sangat efektif, karena bisa masuk ke berbagai lini. Kamu bisa masuk ke situs web freelance tentang menulis, contoh freelancer, Fiverr, dan masih banyak lagi. Kamu bisa menulis naskah, menulis novel atau yang lain. Dengan kamu mencari proyek yang orang lain buat, kemudian kamu klik dan kamu selesaikan. Jika penulisan kamu yang terbaik, kamu akan dibayar oleh si pembuat proyek tadi. Dan pembayarannya bisa melalui Dana dan PayPal. Inilah beberapa rekomendasi bisnis untuk anak muda paling greget. Kamu bisa mencoba salah satunya sesuai keinginan dan keahlian kamu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta membagikan informasi ini, supaya bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.